Kita ngopi dulu, Bray. Biar nggak oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Aan Anwaruddin di channel YouTube Pedang Golok Nusantara. Oke, sahabat-sahabat, kali ini saya akan mengenalkan salah satu golok yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur. Dan pusaka ini konon sudah sangat langka, dan saya juga terus terang baru menemukan golok yang berasal dari Probolinggo. Jadi kalau di Probolinggo ini namanya bodeng, sahabat-sahabat. Dan kebetulan bilahnya ini masih ditutup plastik biar nggak berkarat karena habis diwarang. Dan sekilas memang bodeng ini pusaka yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur, itu seperti wedung pace dan wedung kunir, sahabat-sahabat. Tapi kalau di bodeng ini ujung bilah sedikit agak lebih lebar. Kalau di wedung pace yang saya lihat itu, yang saya punya itu nggak terlalu lebar kayak di bodeng. Dan nanti sahabat-sahabat bisa lihat detil ukirnya begitu luar biasa, sahabat-sahabat, dan mulai handle sampai dengan rangka. Ini ukirannya sangat menarik sekali, sahabat-sahabat. Dan jenis seperti ini, jenis handle seperti ini dan ukiran seperti ini, banyak orang mengira kalau pusaka ini berasal dari Sulawesi, sahabat-sahabat. Tapi ternyata ketika saya telusuri, ternyata pusaka bodeng ini dan ukiran seperti ini adalah khas dari Probolinggo, Jawa Timur. Sahabat-sahabat, sebelum saya bercerita tentang Probolinggo seperti apa, kita ngopi dulu, Bray. Yeah. Biar nggak oleh. Oke, sahabat-sahabat, mari kita sama-sama saksikan sejarah Probolinggo. Sejarah Probolinggo. Pada zaman pemerintahan Prabu Raja Sanagara atau Srinata Hayam Wuruk, Raja Majapahit yang keempat, tahun 1350 sampai tahun 1389, Probolinggo dikenal dengan nama Banger, yaitu nama sebuah sungai yang mengalir di tengah daerah. Banger merupakan pedukuhan kecil di bawah pemerintahan Akuwu di Sukodono. Nama Banger sendiri dikenal dari buku Negara Kertagama yang ditulis oleh pujangga kerajaan Majapahit yang terkenal, yaitu Empu Prapanca. Dalam upaya mendekatkan diri dengan rakyatnya, maka Prabu Hayam Wuruk dengan didampingi Patih Amangkubumi Gajah Mada melakukan perjalanan keliling ke daerah-daerah antara lain Lumajang dan Bondowoso. Perjalanan tersebut dimaksudkan agar sang Prabu dapat melihat sendiri bagaimana kehidupan masyarakat di pedesaan dan
sekaligus melihat sejauh mana perintahnya dapat dilaksanakan oleh para pembantunya. Dalam perjalanan inspeksi tersebut, Prabu Hayam Wuruk singgah di Desa Banger, Desa Barmi, dan Desa Borang. Desa tersebut sekarang ini menjadi bagian wilayah administrasi Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Singgahnya Prabu Hayam Wuruk di Desa Barmi, Banger, dan Borang disambut masyarakat sekitar dengan penuh sukacita pada hari Kamis Pahing atau Respati Jenar tanggal 4 September 1359 Masehi. Prabu Hayam Wuruk memerintahkan kepada rakyat Banger agar memperluas Banger dengan membuka hutan yang ada di sekitarnya, yang selanjutnya akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Perintah itulah yang akhirnya menjadi landasan sejarah hari lahirnya Kota Probolinggo. Banger mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini ternyata menarik perhatian dari Bre Wirabumi, Raja Blambangan yang berkuasa, hingga pada akhirnya Banger dapat dikuasai oleh Bre Wirabumi. Bahkan Banger pernah menjadi kancah perang saudara antara Bre Wirabumi dengan Prabu Wikramawardhana yang dikenal dengan Perang Paregreg. Ketika seluruh wilayah Nusantara dipersatukan di bawah kekuasaan Majapahit tahun 1357 Masehi, Mahapati Gajah Mada telah dapat mewujudkan ikrarnya dalam Sumpah Palapa. Menyambut keberhasilan ini, Sang Maharaja Prabu Hayam Wuruk berkenan berpesiar keliling negara. Perjalanan muhibah ini terlaksana pada tahun 1359. Menyertai perjalanan bersejarah ini, Empu Prapanca, seorang pujangga ahli sastra, melukiskan dengan kata-kata, Sang Baginda Prabu Hayam Wuruk merasa sukacita dan kagum menyaksikan panorama alam yang sangat mempesona di kawasan yang disinggahi ini. Masyarakatnya ramah, tempat peribadatannya anggun dan tenang, memberikan ketentraman dan kedamaian serta mengesankan. Penyambutannya meriah, aneka suguhan disajikan, membuat Baginda bersantap dengan lahap. Taman dan dharma pasogatan yang elok permai menyebabkan Sang Prabu terlena dalam kesenangan dan menjadi kerasan. Ketika rombongan tamu agung ini hendak melanjutkan perjalanan, Sang Prabu diliputi rasa sedih karena enggan untuk berpisah. Saat perpisahan diliputi rasa duka cita bercampur bangga karena Sang Prabu Maharaja junjungannya berkenan mengunjungi dan singgah berlama-lama di tempat ini. Sejak itu, warga di sini menandai tempat ini dengan sebutan Prabu Linggih, artinya tempat persinggahan Sang Prabu sebagai tamu agung. Sebutan Prabu Linggih selanjutnya mengalami proses perubahan ucap hingga kemudian berubah menjadi Probolinggo. Maka sebutan itu kini menjadi Probolinggo. Oke, sahabat-sahabat, itulah cerita dari Probolinggo, asal dari Bodeng, pusaka yang berasal dari Probolinggo tersebut. Jadi handle dari Bodeng, pusaka yang berasal dari Probolinggo, Jawa Timur ini adalah berbentuk manukan kalau kata orang Jawa Barat, dan seperti burung cendrawasih atau apa ini. Tapi yang pasti banyak sekali teman-teman atau sahabat-sahabat saya yang menyebut bahwa ini pusaka yang berasal dari Sulawesi, dan saya coba berdiskusi dengan teman-teman saya dari Sulawesi, tidak ada pusaka yang semacam ini. Pusaka ini bernama Bodeng. Oke, sahabat-sahabat, tadi kita sama-sama menyaksikan cerita
cerita tentang Probolinggo bahwa Probolinggo dulu pernah terjadi insiden yang sangat memilukan, di mana perang antar saudara dari keluarga kerajaan Majapahit terjadi. Dan tentunya Probolinggo adalah kota sejarah, kota yang penuh dengan peninggalan-peninggalan daripada para leluhur Nusantara. Majapahit adalah kerajaan yang sangat masyhur, dan di sanalah atau Probolinggo banyak sekali kisah cerita yang berkaitan dengan perjalanan Majapahit. Oke, sahabat-sahabat, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share agar sahabat-sahabat bisa terus berbagi informasi dengan saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan para tetangga, anak cucu, dan lain sebagainya. Oke, sahabat-sahabat, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Salam budaya, salam lestari. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.